Halo, Om Swastiastu. Halo, Om Swastiastu, Jero. Ya, ada yang bisa saya bantu? Lagi di mana? Lagi santai-santai di luar. Oh, sini mampir yuk ke studio Sukma Podcast. Oh, oke. Oke, ke studio ya. Oke, OTW. Oke, ditunggu. Om Swastiastu. Hai, Swastiastu. Silakan duduk. Iya, apa kabar? Baik. Halo sahabat religi, kembali lagi dengan saya Mega Dewi dalam program Sukma Podcast. Sukmaku, sukmamu bersama untuk negeri. Sahabat religi, jadi Sukma Podcast menghadirkan program HiPod Milenial yang merupakan akronim dari Hari Menggali Potensi Milenial, dan untuk itu kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, yakni perwakilan generasi milenial yang sangat berprestasi, yaitu Jero Dasaran Alit. Om Swastiastu, Jero. Om Swastiastu. Nah, sebelumnya supaya obrolan kita mungkin lebih enak juga, lebih intens juga, sahabat religi tentunya ingin tahu siapa sih Jero Dasaran Alit ini? Buka masker dulu. Iya. Baik, selamat pagi. Sebelum saya menyampaikan beberapa mengenai tentang diri saya sendiri, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Jero Dasaran Alit atau sering disebut Motivasi Dwi. Saya dari Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Saya tinggal di salah satu sebuah desa yang ada di Kecamatan Kediri, di Tabanan. Pada kesempatan ini, saya saat ini berusia 19 tahun, masih duduk di bangku sekolah SMA, begitu. Berarti Jero sekarang masih SMA? Masih SMA. Nah, berarti enaknya kita sapa apa nih, Jero ya? Iya, sapa Jero saja. Oke. Nah, sebentar lagi kan Jero akan menghadapi ujian akhir sekolah ya, Jero. Dan seperti yang kita ketahui bahwa saat ini UN udah dihapuskan. Iya, benar. Dan untuk saat ini berarti apa aja nih persiapannya? Persiapannya mungkin saat ini lebih banyak belajar dari rumah saja, karena kita juga di sekolah sistemnya masih daring, ya, belajar online. Jadi pada saat ini sistem pembelajaran yang saya ambil selain online juga, tetapi kita juga tidak hanya belajar dari sekolah saja, tapi di luar sekolah atau di lingkungan juga kita mempelajari sesuatu banyak hal. Jadi barang tentu diri saya juga karena kesibukan saya di luar sekolah, ya, di luar rumah juga banyak kesibukan dengan masyarakat, berorganisasi, memberikan dharma wacana dan lain sebagainya. Tentu saja juga dari sana saya mengalami sebuah proses pembelajaran. Jadi untuk saat ini, kalau saya sudah selesai melakukan kegiatan di luar rumah, tentu setelah sudah kembali ke rumah, jadi saya sedikit belajar-belajar, mungkin buka-buka link-link pembelajaran yang mungkin bisa saya pelajari untuk bekal saya di kemudian hari nanti ketika sudah siapa tahu pandemi sudah bisa berakhir dan sekolah bisa terlaksana kembali. Jadi siswa-siswa tidak hanya sekedar bermain saja di rumahnya, barang tentu juga kita harus menyadari kita sebagai seorang siswa harus banyak belajar terus dan belajar agar nanti bisa menjadi orang yang bisa berguna di kemudian harinya. Iya, betul sekali. Dan belajar tidak hanya di sekolah berarti. Benar ya, Jero ya. sekali. Dimanapun bisa. Bahkan Iya. Jero juga dengan kesibukan dan rutinitasnya Jero tetap masih bisa scroll-scroll Iya, untuk benar. cari-cari link. Nah, selanjutnya setelah lulus sekolah nanti, dari Jero sendiri ingin melanjutkan ke pendidikan kemana dan kenapa? Rencana tamat sekolah SMA, saya mau melanjutkan di salah satu universitas yang ada di Denpasar, ya. Ingin mencari sebuah pendidikan atau relasi baru untuk menempuh sebuah pendidikan yang tentu saya akan melanjutkannya di bidang pendidikan agama, karena memang basic saya karena bertahun-tahun dari kecil sampai saat ini sudah berusia remaja selalu bergelut di bidang keagamaan, jadi sudah barang tentu karena basic saya di sana,
tentu saja pada saat saya sudah tamat di SMA, nanti saya akan melanjutkan di salah satu universitas yang ada di Denpasar tentunya. Nanti saya akan melanjutkan untuk menempuh pendidikan keagamaan, untuk bisa menggali lebih dalam lagi mengenai tentang ilmu keagamaan agar bisa berguna bagi banyak orang yang ada di sekitar saya dan bisa memotivasi anak-anak muda ke depannya khususnya untuk menguatkan ilmu keagamaannya. Begitu. Wow, luar biasa sekali ya. Dan untuk mencapai mimpi itu tentunya kan ada hal-hal yang tentunya Jero persiapkan. Dan apa saja mungkin persiapannya saat ini? Untuk persiapan saat ini adalah kalau saya sendiri tidak begitu mempersiapkan segala sesuatu secara terburu-buru, ya santai saja, tetapi alon-alon asal kelakon begitu. Ya intinya untuk persiapan-persiapan di universitas saya juga mempersiapkan diri untuk menggali prestasi agar nantinya ada bekal prestasi yang saya bawa ke universitas tersebut. Dan untuk persiapan-persiapan yang lebih matangnya sih belum begitu signifikan saya persiapkan, tetapi ya secara santai saja, ibarat seperti air mengalir, ya biarkan saja mengalir, tapi pada ujung-ujungnya nanti berada di salah satu tujuan. Astungkara nanti apa tujuan saya bisa tercapai, karena tujuan saya sangat mulia sekali, karena saat ini kan mungkin kita lihat bersama di kalangan anak muda saat ini tentu sudah mulai lupa dengan agamanya sendiri. Kadang-kadang anak-anak muda saat ini sudah mulai lalai untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita berbicara masalah dunia pariwisata, tentu memang di dunia kita saat ini aset terbesar kita, pendapatan terbesar kita kan memang dari pariwisata. Tetapi barang tentu pariwisata tidak akan bisa berjalan tanpanya ada budaya. Makanya orang tamu-tamu dari luar negeri, turis-turis mancanegara, turis asing datang ke Bali melihat apa? Bukan melihat hanya keindahan saja, tetapi melihat kebudayaan. Tapi kebudayaan ini tidak boleh terpisahkan dengan agama. Makanya agama dan kebudayaan harus bisa bersama, harus bisa bersinergi. Barang tentu saya di sini sebagai generasi muda, sebagai penerus atau generasi pencetus, bukan hanya saja generasi penerus meneruskan segala sesuatu yang sudah ada, tetapi saya bisa menyentuhkan apa yang harus kita buat sebagai gagasan baru untuk membuat Pulau Bali tercinta, tanah kelahiran kita ini bisa lebih baik, lebih terlihat, lebih menakjubkan, bukan hanya dari hotel-hotel yang mewah-mewah atau sistem yang menanam sesuatu itu bukan menanam tumbuh-tumbuhan tetapi menanam beton di mana-mana, tetapi saya ingin Bali ini agar kembali menjadi Bali yang dulu, yang terlihat asri. Begitu juga anak-anak mudanya agar bisa lebih intelek dalam pemikiran dan juga bisa menambah wawasannya dalam bidang keagamaan. Nah, itu saja sih sebenarnya keinginan saya, cita-cita saya yang akan saya lakukan nanti ketika saya sudah berada di salah satu universitas untuk bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Wow, luar biasa sekali. Di usianya Jero yang masih sangat muda, memiliki wawasan yang sangat luar biasa, dan sepertinya Jero memang sudah berkomitmen ingin ke sana seperti itu ya Jero ya. Iya, benar-benar. Dan banyak sekali nih kasus Jero di mana anak-anak muda sekarang, terutama anak kelas akhir nih, yang mereka juga masih belum tahu sebenarnya mereka pingin kemana, terus mereka pingin jadi apa. Sementara Jero dengan usia yang sama seperti mereka mampu berwawasan lebih luas dan berpikir yang sangat dewasa. Nah, mungkin dari Jero sendiri ada nggak sedikit pesan untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini bingung nih mau kemana kayak gitu? Jadi sebenarnya kunci kesuksesan itu adalah percaya diri. Ketika kita sudah percaya diri, maka kesuksesan itu akan dapat kita temui ketika kita sudah mampu menjalani segala sesuatu dengan penuh kepercayaan, artinya penuh dengan rasa semangat dan lain sebagainya. Tentu saja, cara bagaimana kita agar mampu bisa menjadi orang sukses di kemudian hari, yang pertama tadi sudah saya sampaikan itu adalah percaya diri. Yang kedua adalah menggali diri. Menggali diri ini dengan cara kita membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Maka semakin banyak kita memiliki ilmu pengetahuan, maka akan semakin berguna bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita atau yang ada di sekitar kita. Tetapi saya garis bawahi, belum tentu juga orang pintar ini mampu memotivasi banyak orang. Makanya saya sering menyampaikan kepada anak-anak muda,
Kalau kita ingin pintar, maka belajarlah dari buku. Maka ketika kita belajar dari buku, maka kita akan bisa menjadi orang yang pintar. Tapi kalau kita bisa atau mau menjadi orang yang bijaksana, maka kita belajar dari pengalaman. Barang tentu, di sini saya akan sampaikan bahwasanya kita harus mengetahui dulu potensi kita ini di mana. Basic kita di mana? Contoh, seperti saya, basic saya ini di bidang keagamaan, seni budaya. Makanya ketika saya sudah ada basic di bidang keagamaan, seni dan budaya, maka sudah tentu saya harus mencari jurusan atau universitas yang memang menggeluti di bidang keagamaan, seni dan budaya itu sendiri. Jangan sampai kita pintar di bidang agama, kita pintar di bidang seni budaya, tetapi kita mencari jurusan atau mencari universitas yang tidak sesuai dengan basic kita. Barang tentu nanti akan terjadi perselisihan dalam artinya antara basic yang ia punyai dengan universitas yang ia cari itu tidak sesuai. Jadi timbullah rasa ketidaknyamanan, timbul rasa risih, timbul rasa galau, timbul permasalahan di mana-mana. Nah, tentu saja nanti akan menimbulkan efek yang tidak baik di kemudian hari dan tentu tidak akan bisa maksimal untuk menempuh sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak batin kita atau keinginan kita yang atau ilmu yang kita miliki gitu. Begitu. Dan kalau memang kita ingin mendapatkan universitas yang baik, kita harus bisa berpikir dulu basic saya di mana, kepintaran, keahlian saya di mana. Kalau sudah ketemu dengan keahlian atau kepintaran yang sudah dimiliki, maka carilah universitas atau carilah tempat-tempat yang memang sejalan dengan apa yang sudah kita ketahui, dengan apa yang telah kita sukai. Maka alhamdulillah astungkara pasti nantinya akan membuat diri kita nyaman untuk melakukan sesuatu yang memang sudah sesuai dengan basic kita sendiri gitu. Ya luar biasa sekali, dan itulah tadi teman-teman. Jadi Jero tadi sudah memberikan sedikit tips dan trik untuk kita bisa menemukan di mana sih tempat kita yang cocok ya Jero ya, dan agar kita tidak salah jalan, agar kita juga sesuai dengan basic kita. Iya, benar. Nah, tidak hanya berwawasan luas, tidak hanya dewasa, Jero juga berprestasi di Jero, iya nggak? Astungkara. Dan tadi Jero sempat menyinggung bahwa Jero sangat menyukai seni dan budaya. Iya. Nah, kira-kira kalau dari seni agama Bali nih, seni di Bali, kan banyak nih Jero. Iya. Seni, apa sih seni yang paling Jero suka? Sebenarnya seni yang paling saya suka itu adalah seni megegitan. Megegitan itu seperti pancagita. Ya, pancagita ini, panca ini kan berarti lima. Terus gita ini berarti lantunan suci, ayat-ayat suci yang dilantunkan dengan suara, dengan cara bernyanyi. Sebenarnya di sini saya hobi melakukan beberapa kegiatan, bukan hanya hobi melakukan kegiatan-kegiatan keolahragaan, tetapi saya juga hobi di bidang seni, yaitu megeguritan, mekidung, mepalawakya, mesloke. Nah, jadi itu adalah hobi-hobi saya. Barang tentu sudah sering terjadi perselisihan antara anak-anak muda yang ada di sekeliling saya. Karena apa? Karena kadang-kadang ketika saya ingin memperlihatkan basic saya di bidang seni itu, barang tentu sudah anak-anak muda itu tidak mengerti dan juga dibilang kita kuno, katrok dan lain sebagainya. Tapi saya ingin menyampaikan kepada anak muda dimanapun berada, kalau bukan kita siapa lagi? Siapa yang akan meneruskan kebudayaan kita? Maka kebudayaan kita akan bisa punah ketika anak-anak muda ini saat ini sudah sering malah menghafalkan lagu-lagu K-pop. Kan banyak kan? Lagu-lagu Korea kan begitu kan? Lagu-lagu Korea, lagu-lagu K-pop yang ada di luar negeri itu kita lantunkan sehari-hari, tetapi lagu-lagu yang ada dari turun-temurun malah kita lupakan. Sebenarnya lagu-lagu ini memang memiliki arti. Makanya semakin kita pintar, semakin kita bisa untuk melantunkan lagu-lagu ini atau pancagita ini, maka kita akan lebih sedikit tahu arti-arti yang terpendam di dalam sebuah nyanyian lagu ini. Karena lagu ini memiliki arti dan tujuan yang sangat fleksibel sekali untuk mengatur tingkah laku daripada manusia itu sendiri gitu. Oke, terima kasih Jero. Dan mungkin tadi Jero kan bilang kalau Jero suka megegitan ya. Nah, mungkin Jero bisa kasih sedikit aja suara merdu Jero untuk sahabat religi dimanapun berada. Oke. Jadi
saya akan menyontohkan beberapa pancegita ini. Ada yang sebenarnya ada gita-gita yang memang itu bersifat memang dari segi suara yang dicari. Ada juga gita-gita yang ada pakem-pakem tersendiri. Ya, salah satunya seperti mesanti gitu. Mesanti ini adalah pupuh sekar alit gitu ya. Pupuh sekar alit, mesanti ini seperti geguritan sekar alit. Jadi contohnya seperti ini. Contoh nih, pupuh ginada dasar gitu, ginada dasar. Sampun rawuh maring itu pupuh ginada dasar, itu lantunannya sedih. Tapi kalau kidung ini wargasari ya, kidung wargasari yang dilakukan ketika ada upacara agama, baik itu dewayatnya, manusiyatnya, pitrayatnya, resiyatnya. Ya salah satunya adalah kidung wargasari. Contoh. Purwakaning angrepedo rum. Nah, itu jenis kidung, ya, kidung wargasari. Nah, kalau jenis sloka itu sama seperti mandra. Nah, seperti alunan mandra yang memang sloka ini memiliki arti dan memang bahasa-bahasa sloka ini memang bahasa-bahasa yang memang bahasa dari sastra, dari Weda, dari kitab-kitab suci umat Hindu. Jadi salah satu contoh. Seperti kita melantunkan mantra kepada Dewa Surya dalam Pancasembah, sama. Adityu, itu suara batu-batu namanya. Asyapur majodera kateteju namustute, kan gitu. Itu sama kalau itu jenis sloka. Sloka sama seperti melantunkan puja mandra. Nah, kalau palawakya itu seperti orang sedang mendalang gitu. Apaan kita manusia niru? Ya, seperti itu contohnya. Ya, seperti itu contohnya. Kalau kekawin, taki ning sewa ke Gunawiyadir. Nah, itu contoh-contohnya begitu. Berarti Jero bisa semuanya ya? Astungkara belum begitu bisa, tapi masih dalam proses belajar. Kalau boleh tahu itu belajarnya dari kapan, Jero? Belajarnya memang dari kecil, dari usia SD ya, sudah sering lomba, sudah sering ikut kegiatan-kegiatan perlombaan. Ya astungkara ya patut kita syukuri, ya banyak prestasi yang sudah didapat gitu. Dan terakhir katanya juara 1 provinsi ya, Jero? Iya, juara 1 sloka provinsi. Pada saat itu ada ajang Utsaudar Begita di salah satu universitas Hindu yang ada di Denpasar. Pada saat itu IHDN, sekarang sudah jadi UHN ya, UHN itu melaksanakan kegiatan setiap tahunnya, kegiatan Utsaudar Begita, pembacaan sloka astungkara dari beberapa kabupaten seluruh yang ada di provinsi. Tabanan, Motivasi Dwi, Dasar Nalit, Kadek Dwi Arnada dapat juara 1. Ya,